buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nia Aulia dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara ini sampai akhir. Silahkan partisipasi Bapak Ibu, sangat kami tunggu. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan dapat menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau bisa scan barcode seperti yang ada di layar berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini hingga akhir karena nanti akan kita pandu bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil talent DNA di sesi khusus. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Oke, silahkan bagi Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar berikut ini. Nah, siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join? Nah, boleh nih Bapak Ibu diisi pollingnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini. Dan juga bisa segera menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mengetahui caranya mengisi Lifestool Talent DNA. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mungkin bagi Bapak Ibu di antaranya yang baru pertama kali hadir atau belum memiliki talent DNA, boleh stay tune karena nanti akan kita pandu bagaimana cara mendapatkan atau memiliki talent DNA.
Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita simak. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya nih bersama Coach Weni sebagai talent DNA fasilitator dan juga bintang tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Muhammad Naufal Imaduddin. Beliau adalah seorang mahasiswa kampus dari IASQ Business School semester 6 program studi Sistem Informasi. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah sambut perbedaan, bangun perubahan. Nah, Assalamualaikum Coach Weni dan Mas Imat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Waalaikumsalam Kak Kania. Waalaikumsalam, Kania. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga, Kania. Oke, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir nih Coach Weni dan Mas Imat. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Siap, insya Allah. Insya Allah, Kania. Bismillah. Ya, siap. Kita juga udah nggak sabar nih, Coach Weni, Mas Imat, untuk dapat sharing yang inspirasi dari Mas Imat. Oke. Namun sebelumnya izin saya akan bacakan terlebih dahulu ya untuk 10 top talent dan juga bottom talent dari Mas Imat. Nah, 10 top talent-nya adalah developer, forgiving, significant, kolaborator, goal getter, intuitive, personalizer, energizer, sociable, dan juga fleksibel. Nah, untuk bottom talent-nya ada caring, optimizer, structure, inisiator, dan genuine. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan juga bottom talent yang ada dari Mas Imat, yaitu spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu semua yang sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, boleh diambil gitu ya. Kita pelajari bersama dan kita simak talenta kita gitu ya. Mungkin bisa jadi talenta tersebut tergambar nih di bintang tamu pada pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan boleh tuliskan di kolom chat. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan dapat mengunjungi www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune hingga sesi akhir. Kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA.
Oke, so let's find your light and shine. Saya persilahkan kepada Coach Weni. Silakan Coach Weni. Oke, baik, Kania. Apakah suara saya jelas, Kania? Ya, sudah jelas, Coach. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pagi. 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 Oke, semangat ya selalu Kania dan Kak Noval ini. Masya Allah. Oke, baik talented people semua, kakak-kakak, mas, mbak, bapak, ibu semua yang ada di ruang Zoom. Izin saya hari ini akan membersamai teman-teman semua untuk dapat ngobrol bareng dengan Kak Noval terkait dengan talent DNA yang dimiliki beliau dan kita simak. Di sini ada top 10 di layar, mungkin bisa terlihat ya Bapak Ibu semua, ada top 10 dan bottom 5 dari talent DNA Kak Muhammad Noval Imaduddin. Terus juga bisa kita lihat bahwa ada 3 warna nih di sini. Ada kuning, biru, dan merah. Untuk mengetahui maknanya, boleh kan ya sharing dulu nih video dari Pak Ari terkait Ada dengan 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan perbedaan warna-warna dan ada berapa talent sih yang sebenarnya ada di talent DNA kita. Nah, sekarang kita lihat di sini di layar monitor teman-teman semua ada gambaran diri dari Kak Noval ya. Oke, Assalamualaikum Imat, Noval. Waalaikumsalam Mbak Wen. Oke, sehat ya Imat? Sehat alhamdulillah Mbak Wen. Alhamdulillah. Nah, di sini Mat ada gambaran dari diri Imat setelah Imat mengikuti tes talent DNA, hasilnya ada full talent 45, ada gambaran diri yang ini Imat banget. Coba boleh dibaca Imat, silakan. Oke, izin membacakan yang Mbak Wen dan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Mungkin izin perkenalkan diri terlebih dahulu juga gitu kan. Mungkin tadi udah dikenalkan juga dia sama Kania dan Coach Weni. Saya Muhammad Noval Imaduddin. Saya semester 6 dan mahasiswa ISQ Business School, Prodi Sistem Informasi. Oke, izin membacakan gambaran diri saya, yaitu Anda mampu mengembangkan potensi orang lain, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, berkontribusi dan memberikan dampak, serta melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Anda juga mampu mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Hal lain, Anda juga mampu menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, serta beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi. Oke, terima kasih Kakak Imat sudah membacakan gambaran dirinya. Apakah ini menggambarkan Noval Imaduddin dari gambaran ini? Kalau dari ini semua sih, aku banget sih Mbak Wen. Maksudnya, ini menggambarkan diri aku banget yang sekarang mungkin ya. Wah, oke. Jadi gambaran dirinya Imat saat ini nampak di talent DNA top 10-nya. Coba boleh Ya. dibaca juga yang bottomnya, Noval. Oke. Hal yang perlu Anda perhatikan, Anda bukan seseorang yang secara alami memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain.
mengoptimalkan kondisi yang ada agar memperoleh hasil dan manfaat terbaik, serta merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengeksekusi dengan segera dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas serta menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang. Oke. Ini juga Imat, Iya, ini juga benar, Mbak novel. Win. Iya, benar, Oke. Mbak Win. Oke, siap. Jadi udah tergambar dirinya Imat di Tendena ini ya. Jadi kita nggak usah bahas kali ya sekarang. Oke. Imat, sekarang apa nih aktivitasnya Noval Imaduddin? Untuk sekarang baru masih dalam kuliah Mbak Wen, yaitu semester 6 dan Oke. juga eh Novel juga bantu-bantu bisnis orang tua di rumah Mbak Wen. Baru dua kesibukan itu sih Mbak Wen. Oke, yang saat ini berjalan Iya, kuliah dan membantu orang tua untuk berbisnis ya, iya, support benar. orang tua. Oke, kalau pengalamannya Imat selama sudah berapa 6 semester ya di YSQ Iya, Business School. Oke, apa aja nih yang udah Imat jalani selama 6 semester atau kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun ada di YSQ Business School, apa aja tuh Mat? oke. Mungkin Imat sedikit ceritakan dari semester awal ya Mbak Wen ya. Mungkin dari semester awal masuk itu di semester 1 dan 2 Imat waktu itu masuk di dalam organisasi di YSK Business School sendiri yang dinamakan CEO Hafiz, yaitu organisasi eh, untuk bagaimana meningkatkan potensi di bidang Quran itu sendiri, Mbak Wen. Di bidang Hmm. Al-Quran. Dan kemudian di semester 2 Imat waktu itu coba untuk join di BEM, yaitu berkontribusi di BEM sebagai staf DMUB, Departemen Mahasiswa Unggul dan Berprestasi. Kemudian juga waktu itu karena memang sudah setahun dari semester 2 sampai semester 3 di BEM, pada saat itu ada ah, kemungkinan ketika Imat banyak teman-teman yang menginikan Imat untuk naik sebagai BPH pada saat itu Mbak Wen di tahun setelahnya, yaitu semester 3 dan semester 4 dan 5. Maka dari itu waktu itu Imat di tahun setelahnya Imat menjabat sebagai Alhamdulillah Imat menjabat sebagai wakil ketua BEM pada tahun 2023 pada saat itu. Juga sempat juga di sela-sela semester 1 sampai 6 ini Imat juga menjadi talent di beberapa project-project IBS juga gitu, ISK Business School menjadi talent photoshoot ataupun video dan juga Imat pernah mengikuti studi independen ataupun kampus merdeka yang diadakan oleh pemerintah itu sendiri Mbak Wen. Mungkin kalau Oke. pengalaman atau sharing selama kuliah ini seperti itu Mbak Wen yang sudah Imat lalui sampai semester 6 ini. Oke, wah sibuk banget ya. Noval Imaduddin ini selaku apa mahasiswa banyak banget kegiatannya dari pertama CEO Hafiz jadi ketua lalu di BEM awalnya di apa tadi di divisi DMUB ya, Iya. mahasiswa unggul dan berprestasi. Lalu selanjutnya menitik karir lagi di BEM lagi jadi wakil ketua BEM dan ikut studi independen juga ternyata di kampus ISQ Business School luar biasa. Kenapa sih Imat mau ikut banyak kegiatan seperti itu, Mat? Oke, mungkin pertama itu karena emang Imat orangnya lumayan aktif ya Mbak Wen di sebelumnya juga SMP SMA Imat sering mengikuti OSIS ataupun pernah juga menjadi ketua OSIS pada saat SMA dan maka dari itu Imat juga bukan tipikal mungkin orang yang terlalu akademis juga Mbak Wen ya. Jadi memang Imat ini eh karena bukan akademis jadi Imat mencari jalan lain untuk keaktifan Imat sendiri dalam berkontribusi di kampus itu sendiri Mbak Wen. Dan juga Oke, karena Imat juga suka bersosialisasi Mbak Wen. Maksudnya oke. ketika Imat bersosialisasi sama seseorang ataupun banyak orang berdiskusi ataupun ngobrol tentang suatu hal, itu Imat merasa energi Imat sendiri itu berada di high level Mbak Wen. Karena kalau Wow. misalnya Imat sendiri itu terkadang apa ya energinya di bawah gitu Mbak Wen. Jadi dari Imat sendiri lebih suka
bersosialisasi, berdiskusi dengan orang lain. Maka dari itu Imat join lumayan banyak organisasi di masa perkuliahan ini, Mbak Wen. Oke, oke. Boleh talented people yang sudah punya talent DNA-nya, mungkin dicek juga kita bareng-bareng ya. Sama-sama tadi kira-kira apa nih talentnya Imat yang membuat dia sangat aktif ini tadi? Ternyata dia ingin berkontribusi dan dia memang senang bersosialisasi. Jadi terlihat di talentnya bahwa Imat memiliki talent signifikan, lalu dia juga punya sociable. Dan dia kan tadi selalu aktif, butuh waktu aktif memang karena dia energizer. Jadi beliau adalah orang yang selalu ingin tampak punya manfaat, punya kontribusi, dan juga ingin bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Seperti itu ya, Imat ya? Iya, bener, Mbak Wen. Wow, keren. Keren. Oke. Kenapa nih? Ini ada pertanyaan dari Coach Desi nih. Apa sih yang mendorong Imat ingin berkontribusi di ISQ Business School? Nah, tuh. Karena banyak ya tadi kontribusinya. Apa sih yang mendorong kuat Imat untuk itu? Em, Simpel sih, Mbak Wen. Ini kan mungkin juga ada tertera di talent DNA-nya ya, developer gitu, Mbak Wen. Nah, Nah, Imat adalah ya seseorang yang mungkin em, suka gitu untuk mendevelop seseorang gitu. Maksudnya hmm, eh, ketika seseorang minta untuk motivasi ataupun ingin minta bantuan sama Imat gitu untuk proses menuju tujuannya, itu Imat suka sekali membantu orang gitu. Maka dari itu kalau motivasi Imat berkontribusi di kampus itu sendiri, karena pada dasarnya Imat ingin em, menyebarkan kebermanfaatan Imat nih bukan hanya di Imat sendiri gitu, Mbak Wen. Jadi apa yang Imat dapatkan di kampus itu Imat pengen orang-orang itu tahu bahwa tentang karakter, tentang pentingnya karakter untuk masa depan seperti itu sih, Mbak Wen. oke. Jadi memang Imat itu tadi ingin berkontribusi, juga ingin suka untuk bagaimana mendevelop orang. Karena dia ada developer di dalamnya. Dia ingin orang lain itu berkembang, dia happy kalau melihat Hmm. temannya atau orang lain itu mengeluarkan potensinya, mengembangkan dirinya, eh, sehingga mereka bisa sukses. Seperti itu ya, Imat ya. Iya, Mbak Wen. Seperti itu, Nah, Mbak Wen. keren banget sih, Masya Allah, keren banget. Jadi tadi eh, dorongan kuatnya dia adalah karena ingin menolong, ingin membantu, ingin memberikan dampak, eh, mendevelop orang gitu. Seperti itu ya, Coach Desi ya. Oke, Imat, good, keren banget. Oke, Imat, Imat selama di 6 semester atau 3,5 tahun ini ada di IBS, kira-kira apa ya, kira prestasi atau sesuatu hal yang Imat rasakan didapatkan lebih dari ISQ Business School? Oke, mungkin untuk prestasi sendiri, Mbak Wen ya. Mm-mm. Mungkin ini mungkin juga termasuk pencapaian terbesar Imat pada saat itu gitu, Mbak Wen. Em, yang prestasi mungkin Imat maksud di sini tuh bukan prestasi secara mungkin akademis yang juara dan lain sebagainya sih, Mbak Wen, tapi lebih kepada em, buat diri sendiri Imat. Jadi Imat pada saat itu, pada saat menjabat sebagai wakil ketua BEM ISQ Business School sendiri, Mbak Wen, Imat merasa itu adalah sebuah tanggung jawab. Tapi Imat itu merasa sebuah prestasi, tetapi bukan pada saat di awal menjabat, Mbak Wen. Ketika sudah menjawab apa masa jabatan itu selesai, nah Imat merasa itu adalah prestasi yang mana oh ternyata alhamdulillah gitu selama 1 tahun ini Imat bisa bertanggung jawab atas apa yang Imat pimpin pada saat itu, Mbak Wen. Jadi lebih kepada em, prestasi karakter mungkin yang Mbak Wan bisa dibilang ya. Wow, Prestasi fix. karakter dalam diri Imat sebagai tanggung jawab sebagai wakil ketua BEM pada saat itu. Dan juga kan juga sebelumnya Imat menjadi alhamdulillah menjadi ketua dalam SIO Hafiz juga, Mbak Wen. Dan di situ juga Imat di challenge tentang bagaimana pentingnya tanggung jawab. Nah, di situ menurut Imat adalah sebuah prestasi bagi diri sendiri, bagi diri
pribadi Imat seperti itu Mbak Wen. Oke, great, keren banget. Jadi bisa menjadi sukses dalam set the target, selesaikan targetnya Imat di jadi wakil ketua BEM. Menurut Imat itu adalah sebuah prestasi. Great, betul sekali. Itu sudah menjadi prestasi yang luar biasa. Sehingga ketika itu mungkin jadi BEM ISQ Business School di eranya Imat berhasil gitu ya versinya Imat ya. Alhamdulillah Mbak Wen. Alhamdulillah. Dan juga tadi jadi CEO Hafiz. Jadi penasaran, Imat dulu berarti 3,5 tahun yang lalu, kenapa sih milih ISQ Business School untuk menjadi kampusnya Imat? Oke Mbak Wen, mungkin kalau sedikit cerita flashback ke dulu pada saat Imat milih kampus ya Mbak Wen. Mm-mm. Mungkin Imat pada saat itu sudah keterima dan sudah bayar di salah satu universitas itu di daerah di luar Jakarta seperti itu Mbak Wen. Tapi pada saat itu memang awalnya itu Imat atau ISK Business School ini dari orang tua Mbak Wen. Dan Oke. pada saat itu ketika Imat tahu ya Imat browsing, searching dan lain sebagainya tentang apa sih ISQ, apa sih mungkin kalau Pak Ari Ginanjar sendiri Imat sudah kenal gitu Mbak Wana dari sebelum ini gitu kan, jauh sebelum ini. Tapi yang Imat notice dari sini tuh kenapa Imat bisa masuk ke sini karena em, Imat notice di karakternya sih Mbak Wen. Karena jujur eh ya balik lagi tadi prestasi yang Imat merasa Imat bangga itu ketika Imat bisa menerapkan salah satu karakter itu. Seperti tadi kan contohnya tanggung jawab ya Mbak Wen ya. Nah, seperti itu Mbak Wen. Jadi yang alasan kenapa Imat masuk kampus ISK Business School ini salah satunya yaitu adalah karena karakter dan juga ini Mbak Wen program CEO Hafiz yang ada di ISK Business School sendiri Mbak Wen. Seperti itu. Oke. Oke. Karena karakter dan si Hafiz. Boleh dijelaskan lagi, Mat? Apa sih itu program karakter yang Imat maksud? Oke, kalau karakter sendiri karena ya mungkin ini ISK Business School adalah salah satu kampus yang Mbak Wen yang mengajarkan mata kuliah wajib karakter ya terkait pengembangan manajemen diri dan lain sebagainya. Nah, pada saat mungkin yang Imat rasakan ya, mungkin Imat sedikit sharing setelah masuk ISQ Business School ini Mbak Wen selama 6 semester, Alhamdulillah Imat banyak banget mendapatkan dampak yang bermanfaat bagi Imat sendiri gitu, maupun orang lain yang Imat uh, sering sharing kepada teman-teman Imat di luar kampus ini gitu, di luar kampus ISQ Business School. Mungkin Imat menjadi lebih bisa menentukan tujuan Imat ini mau kemana, terus juga Imat bisa lebih menentukan memanage diri Imat gitu. Oh ternyata memang uh, kita harus bisa menggabungkan 3 kecerdasan yang dibilang Pak Ari itu, IQ, EQ, dan SQ Mbak Wen. Hmm. Seperti itu sih Mbak Wen. Oke. Oke, jadi sebenarnya mungkin Imat sudah punya gambaran terkait ISQ Business School. Nanti kenapa Imat lebih memilih kampus ini dibandingin kampus yang sudah dibayar dulu itu ya? Karena Iya, udah tahu nih ke depannya aku akan lebih baik di sini. Begitu ya Imat tadi ya sampaikan ya. Jadi iya karena Mbak mungkin Wen. didorong oleh talent intuitifnya Imat, jadi dia sudah tahu, dia sudah membaca pola-pola, sudah mempelajari juga tadi dari riset dulu bahwa insya Allah ini lebih baik nih di kampus ini karena dia punya program ini, dia punya program itu, di program karakter tadi dan juga ada CEO Hafiz juga yang menarik Imat sehingga kemungkinan ini akan jauh lebih baik untuk kedepannya. Dan sekarang bagaimana intuisinya Imat ternyata terbukti? Alhamdulillah Mbak Wen sesuai, ya walaupun mungkin nggak uh, plek sesuai ekspektasi yang benar-benar ini ya Mbak Wen. Cuman memang namanya hidupnya juga nggak ada yang sempurna ya Mbak Wen ya. Tapi Betul. Alhamdulillah em, apa yang dulu Imat mungkin ekspektasikan ataupun Imat bayangkan, Imat pikirkan ketika awal masuk GSK Business School, ketika memilih GSK Business School sebagai kampus Imat itu, alhamdulillah di sekarang ini Imat merasa puas gitu Mbak Wen atas atas pilihan Imat sendiri gitu Mbak Wen. Puas atas pilihan sendiri ya, luar biasa. Udah goal getternya kecapai nih, dia sudah punya kepuasan. Oke, Imat. Tadi sempat singgung tentang CEO Hafiz. Apa sih CEO Hafiz tuh? Imat boleh jelaskan sedikit terkait CEO Hafiz? Oke. Em,
CEO Hafiz itu mungkin adalah organisasi yang bergerak di bidang tahfiz dan Quran yang bawahnya. Kalau yang dipunya oleh ISK Business School sendiri, mungkin pada saat itu sebelumnya juga CEO Hafiz sudah jalan, dan pada saat Imat masuk itu em, karena ini mungkin keinginan Imat em, menjaga hafalan itu sendiri yang bawahnya. Jadi Masya Imat ingin, karena Imat lihat nih program di ISK Business School ada CEO Hafiz yang mana bisa membalancekan antara hafalan dengan perkuliahan gitu Mbak Wen ya. Karena kan ya Imat sendiri itu sebagai tantangan untuk menjaga hafalan itu sendiri Mbak Wen, karena sangat sulit gitu untuk menjaga hafalan itu sendiri. Maka Imat masuk SEO Hafiz gitu Mbak Wen untuk bisa membalancekan hal tersebut. Dan kalau SEO Hafiz sendiri itu adalah organisasi yang memang ya concernnya ke Quran, ataupun concernnya itu ke hafalan dari mahasiswa yang punya hafalan, dan juga keilmuan tentang Al-Quran itu sendiri Mbak Wen. Allah. Luar biasa ya, programnya bisa tetap menjaga eh, hafalan gitu ya, mencoba untuk menjaga hafalan Al-Quran yang mungkin tidak mudah untuk teman-teman lakukan. Dan Imat melakukan itu, dia ingin terus bisa mempertahankannya sehingga dia juga ikut kampus di sini karena ada goal getternya itu. Dia eh, tetap ingin menjaga hafalan yang sudah dimilikinya, yang sudah bertahun-tahun dengan susah payah dilakukannya. Seperti itu. Oke, good. Imat, kalau ditanya em, apa sih yang membuat Imat sangat berat untuk melakukan sesuatu? Apa yang Imat suka banget kalau misalnya, aduh, Imat diminta melakukan sesuatu tersebut, Imat agak sulit atau berat melakukannya. Apa tuh? Mungkin ini berkaitan sama hal yang Imat tidak suka ya Mbak Wen ya. Mm-mm. Oke. Imat itu mungkin Imat itu orang yang tidak terlalu suka ketika seseorang ini mempercayakan sesuatu kepada Imat, tapi tidak tidak 100% atau all in untuk mempercayakan hal itu kepada Imat. Jadi ketika mempercayakan itu, Imat pengen ya Imat me- mencapai tujuan yang sudah ditargetkan itu dengan cara Imat sendiri Mbak Wen. Jadi memang Imat tidak suka ketika memang ada orang yang terlalu memerintah Imat dengan caranya harus dengan cara mereka gitu, dan tidak dengan cara yang memang dari Imat sendiri gitu Mbak Wen. Dan juga Imat termasuk orang yang gak enakan ya Mbak Wen ya. Jadi ketika memang terkadang dimintain tolong itu pasti di satu sisi Imat juga seneng gitu Mbak Wen. Tapi memang Imat juga nggak enakan, jadi nggak kadang tuh susah buat nolak Mbak Wen. Itu. Oke. Oke, jadi nggak suka kalau misalnya, oke, sudah diminta tolong ke Imat, tapi eh didirect gitu ya, dibuat structure-nya gitu, dibuat abis A ke B ke C. Dia ngasih target gitu ya, Imat, dia ngasih minta tolong ini, tapi didirect gitu ya. Imat agak kurang nyaman dengan hal tersebut seperti itu ya. Iya Mbak. Mungkin karena di sini talentnya nampak bahwa Imat fleksibelnya di atas nih, di top 10. Jadi memang Imat, dan tapi Imat punya goal getter di top 10. Sebenarnya Imat tahu Hmm. caranya mencapai tujuan tersebut, tapi Imat menggunakan cara fleksibelnya Imat eh yang tidak, yang dimana struktur Imat di bawah. Jadi Imat itu tidak, kurang kurang menyukai kalau misalnya menyelesaikan si targetnya itu dengan urutan gitu, dari misalnya kalau menurut versi orang yang menyuruh, kalau sudah selesai A lalu step selanjutnya ke B ke C untuk mencapai Z. Tapi kalau Imat pikir kalau misalnya dari A bisa langsung ke J, bisa langsung ke O, lalu mungkin ntar kalau ada kondisi sesuatu bisa balik ke C lalu balik lagi ke L gitu ya. Nah itu eh, Imat lakukan seperti itu. Jadi Imat agak kurang nyaman dengan satu hal yang terstruktur seperti itu ya. Iya Mbak Seperti Wen. itu Imat. Bener Mbak Wen. Jadi memang
terkadang ya Imat lebih lebih in ketika memang ya memakai cara Imat sendiri gitu Mbak Wen. Iya. Jadi punya punya caranya sendiri untuk mencapai goal itu gitu ya, untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Iya. Oke. Terus tadi nggak enakan, Imat ini tadi kan punya apa senangnya bareng-bareng, senangnya temennya kumpul bareng. Jadi karena dia ada kolaborator, karena dia di talent top talentnya itu Imat adalah orang yang senang berkumpul, berkolaborator gitu ya. Ada top itu tapi nggak enakan mungkin karena di sini Imat biasanya tidak memfungsikan secara optimis teman-temannya. Jadi Imat berpikir bahwa ya udah dengan saya aja juga bisa kok gitu ya dengan apa namanya bareng-bareng oke, hayo hayo kumpul gitu. Teman-teman ayo kumpul di situ. Imat agak kurang apa namanya mungkin secara nggak enakan juga. Ini tugasnya optimalnya di mana nih? Ini apa yang bisa dioptimalkan dari teman si A, dari si B. Jadi sehingga kadang-kadang suka ya udahlah jalan sendiri aja gitu untuk mencapai goal getter, untuk mencapai tujuannya. Iya, iya, bener Mbak Wen. Jadi memang terkadang sering Imat rasakan gitu ketika eh dalam mungkin kemarin dalam masa jabatan BEM itu sendiri Mbak Wen ya, ketika memang sebenarnya tuh ada tugas yang memang bisa dilakukan sama banyak orang ataupun ada SDM yang Mbak Wen. Cuman memang pada saat itu ketika Imat merasa bisa melakukannya sendiri, Imat melakukannya sendiri tanpa memberatkan SDM yang ada gitu Mbak Wen. Terkadang seperti itu. Hmm. Padahal Imat bisa gunakan Iya. talent top 10-nya Imat dengan kolaborator itu sendiri ya sebagai obat dari optimizer yang di bawah untuk membantu kinerjanya Imat nanti ke depannya bisa bareng-bareng, bisa tahu siapa yang punya apa bisa bareng-bareng ngajak teman-temannya ayo untuk menyelesaikan tugas ini bersama-sama dan ada goal getternya juga dan bisa memvisualisasikan atau karena ada intuitifnya ke depannya tuh kalau misalnya kita nggak bareng-bareng nanti akan seperti apa nih kondisinya gitu bisa disampaikan juga sama timnya seperti itu ke depannya karena kamu kan tahu pola ke depannya kalau misalnya nggak ada kalau misalnya step ini hilang kalau misalnya kalian tidak support saya dalam kerja kelompok atau teamwork ini itu akan berdampak atau berakibat yang kurang baik untuk Iya, organisasi bener kita banget. gitu. Oke, good. Thank you Imat, terima kasih sudah sharing kurang lebih tadi ya banyak hal dari Imat yang kita pelajari bersama. Selanjutnya dari sini dari hasil talent DNA ini menurut Imat confirm apakah ini diri Imat? Eh, Alhamdulillah Mbak Wen terkait talent Diana ini semuanya dari mungkin 10 top talent sampai bottom talent saya itu apa ya sejalan sama apa yang mungkin Imat alami sekarang gitu Mbak Wen. Jadi memang eh align banget sama apa yang Imat rasakan sekarang gitu Mbak Wen. Oke, siap. Wah, keren nih. Jadi udah bisa menilai diri sendiri untuk perkembangan diri ke depannya ya, Imat, dari top talentnya Imat yang ada di sini. Alhamdulillah Mbak Oke. Wen. Nah, dari sini teman-teman semua, talented people, di ISQ juga selain kita bisa memahami apa itu talent DNA kita, urutannya, top 10 hingga bottom 5-nya, kita analisis untuk selanjutnya di karirnya. Jadi ada satu lagi tools di mana ini akan membantu teman-teman yang sedang mencari apa ya kira-kira ke depannya yang pantas, yang cocok dari talent yang dimiliki. Boleh slide-nya Kak. Selanjutnya, jadi ini adalah hasil tes yang selanjutnya. Ini baik untuk teman-teman yang mau cari mungkin jurusan apa sih yang cocok untuk
seseorang siswa SMA yang mau beranjak ke kuliah atau seorang mahasiswa yang ingin mencapai target profesinya atau what next after kampus bisa ambil juga nih nanti ada career talent DNA karir yang advance untuk membantu teman-teman memberi saran kira-kira apa sih yang cocok kalau talentnya seperti itu. Nah, di sini nampak bahwa tadi dilihat dari hasil talentnya apa nih hal yang suka dilakukan di situ. Oke, boleh kita cek dulu dari IMAT. Sebenarnya IMAT di program studi sistem informasi ISQ Business School, apa sih yang IMAT inginkan, yang IMAT jadikan cita-cita ke depannya? Kalau dari program studi yang IMAT ikutkan ya Mbak Wen, misalnya IMAT di sana yaitu sistem informasi sendiri, keinginan IMAT dalam hal sistem informasi itu IMAT karena memang di SK Business School sendiri ada beberapa fokus ya di sistem informasi itu sendiri Mbak Wen, ada mungkin UI UX, data analis, startup dan lain sebagainya. IMAT tertarik itu lebih kepada mungkin di bidang startup Mbak Wen, karena memang balik lagi ya IMAT suka dalam menyusun sesuatu gitu, atau merancang sesuatu dan di sini IMAT juga suka gitu tapi hal itu tetap berhubungan dengan teknologi Mbak Wen. Nah, sistem informasi sendiri kan memang diajarkan di bidang startup itu bagaimana cara kita membangun sebuah startup dari mulai A sampai Z-nya Mbak Wen. Seperti itu Mbak Wen. Oke, jadi memang masih ke arah sistem informasi, tapi ada sisi-sisi bisnisnya. Iya Mbak Wen. Jadi tetap ada, karena bisnis school kali ya, jadi tetap ingin support di dirinya untuk menjadi seorang entrepreneur startup tadi ya, pengen coba di bidang startup gitu ya, jadi entrepreneur di bidang digital. Oke, di sini ada beberapa pilihan karir yang bisa IMAT jalani, mungkin ke hasil dari tes talent DNA, karena ada hal yang mudah dilakukan oleh IMAT itu adalah mengekspresikan emosi melalui sarana artistik dalam berbagai bentuk komunikasi secara lisan ataupun tertulis, serta membuka diri terhadap pengalaman baru. Wah, ini nih, membuka diri terhadap pengalaman baru. Terus IMAT juga ini hal yang mudah dilakukan untuk mengerjakan tugas yang memerlukan kemampuan matematis, ilmiah, dan analitis yang kuat, berpikir secara logika, serta terlibat dalam penggalian ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang yang dirasa menarik. Terakhir, bekerja dengan tim. Nah, ini tadi kolaborasi ya. Bekerja dengan tim untuk mencapai tujuan bersama, berkomunikasi dan mengartikulasikan secara tepat, serta menunjukkan empati dan kepedulian. Jadi, memang dilihat tadi IMAT juga cara berbicaranya juga enak ya Bapak Ibu semua ya, bisa dilihat cara berbicara sehingga bisa menggait atau berkolaborasi dengan apik karena bisa menyampaikan dengan baik. Nah, oke. Jadi di sini ada 4 hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang mengambil talent karir. Ada hal yang suka dilakukan, hal yang mudah untuk dilakukan, hal istimewa yang bisa dilakukan, dan hal yang perlu dikembangkan. Ini untuk pengembangan dirinya. Hal istimewa yang bisa dilakukan yaitu membuat segala sesuatu jadi lebih estetik, mengekspresikan diri dengan kreatif dan berinovasi dengan inspirasi yang unik. Wah, cocok banget tuh tadi buat jadi di bidang startup ya, berinovasi dengan inspirasi yang unik. Oke. Lalu bisa menganalisa informasi yang bisa bermanfaat untuk memecahkan masalah atau berkontribusi pada penciptaan pengetahuan baru. Wah, kan menjurus sekali dengan cita-citanya Noval IMAT nih. Lalu IMAT juga
menyampaikan empati, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, dan memberikan pelayanan sosial. Ya, untuk dikembangkan, untuk IMAT perhatikan ke depannya untuk bisa IMAT lebih kembangkan lagi, yaitu yang pertama bisa mengungkapkan gagasan dengan terstruktur, Mat, untuk mudah dimengerti tanpa menghilangkan otentisitas. Tuh. Terus yang kedua, IMAT untuk dikembangkan, memperkaya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan mengembangkan keterampilan interpretasi dan analisa dalam berbagai minat. Terus yang terakhir, keterampilan berkomunikasi, menangani klien, dan memfasilitasi pelatihan. Ini yang bisa dikembangkan lagi karena ada potensi di dalamnya, ada yang baik di dalamnya untuk IMAT. Tinggal dikit lagi IMAT sedikit effort bisa dikembangkan terkait dengan 3 hal tersebut. Nah, apa sih pilihan karir yang bisa sesuai dengan talent DNA-nya? Ada beberapa di sini yang mungkin bisa IMAT pilih, seni rupa, musik, pertunjukan dan terapan, ada desain, media, bisnis kreatif, media dan bisnis kreatif, ada pendidikan dan jurnalisme seni, kedokteran kesehatan, TI, teknologi informasi, ternyata ada juga di sini benar. Terus hukum dan keadilan, ada ilmu sosial dan sebagainya macamnya. Nah, di sini dapat terlihat juga tuh bahwa memang dari talent lalu IMAT tadi inginnya apa, di sini nampak ada pilihan karir yang bisa masuk ya IMAT ya. Apa ini IMAT? Hmm, yang tadi align sama IMAT sendiri yang Mbak Wen ya. Mm-mm. Um, Mungkin karena tadi IMAT menyebutkan startup ya, itu juga bisa masuk ke media dan bisnis kreatif itu sendiri sih Mbak Wen. Karena memang IMAT lumayan tertarik sama mungkin bisnis di bidang kreatif ataupun di bidang digital gitu. Seperti itu sih Mbak Wen. Oke, siap. Bismillah ya, semoga IMAT bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi CEO, untuk menjadi Amin bank Mbak Wen. startup di Indonesia. Mohon doanya Bapak Ibu semua supaya Hafiz kita ini bisa menjadi seorang CEO. Seperti programnya namanya CEO Hafiz. Jadi Hafiz namun tidak hanya menghafal Quran, tidak hanya menjadi seorang yang bergerak di bidang agama, tapi bisa menyebarkan, menginfluence, bisa menyebarkan manfaat lebih dengan produk teknologi di bidang startup. Mohon doanya supaya semoga ntar kemudian kelak IMAT menjadi seorang pebisnis handal yang bisa bermanfaat bagi umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, eh, Kakak Nia, mungkin sekian dan Bapak Ibu semua, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk IMAT yang sudah mau berbincang-bincang di pagi hari ini. Terima kasih atas inspirasinya, sudah menginspirasi kita semua untuk tetap menjadi seseorang yang aktif dan tetap eh, tetap bisa berkontribusi untuk seluruh kampus, untuk seluruh sivitas, dan untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarganya. Oke, saya kembalikan ke Kakak MC, Kakak Nia. Silahkan Kakak. Oke, terima kasih Coach Weni dan juga Kak Imat yang sudah berkenan sharing pada sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita dan juga kisah yang inspiratif yang tadi tergambar dari talent DNA-nya Kak Imat yang sangat menginspirasi buat kita semua. Eh, Sebelum kita menutup gitu ya acaranya, mungkin saya mau bertanya dulu nih gitu sama Kak Imat. Apa sih manfaat dan juga dampak positif talent DNA ini yang ada, yang dirasakan oleh Kak Imat? Oke, oke. Dampak positif ya kan ya. Alhamdulillah. Ya, em, Memang kan kalau menurut IMAT sendiri, Telendiana ini sangat amat berpengaruh untuk IMAT gitu, terutama untuk jenjang karir ataupun IMAT ini mau kemana, apa tujuannya mau kemana seperti itu. Karena tadi kan sudah disebutkan talent-talent yang ada developer, ada kolaborator, ada fleksibel dan lain sebagainya. Eh,
Karena dengan adanya Imad tahu tentang talent-talent Imad sendiri yang ada di top 10 itu sendiri, dan juga ada di bottom talentnya yang memang jadi yang talent yang harus Imad improvisasi atau Imad develop lagi gitu dalam diri Imad, menjadikan eh Imad paham gitu kan ya terkait apa sesuatu yang harus Imad kembangkan ke depannya, dan juga apa sesuatu yang ketika menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu case atau kondisi yang tertentu, Imad bisa mengkolaboratorkan ataupun kolaborasi antar talent-talent Imad yang sudah ada gitu kan ya. Jadi memang sangat amat apa ya berpengaruh, berdampak positif lah, impact banget buat Imad sendiri gitu kan ya. Oke, Masya Allah, terima kasih nih Kak Imat gitu sangat sharingnya, dan alhamdulillah kita juga bersyukur ya banyak manfaat banget ternyata nih yang dirasakan sama Kak Imat dari punya talent DNA ini. Oke, terima kasih Kak Imat. Nah, mungkin selanjutnya nih saya mau beralih ke Coach Weni. Mungkin boleh disampaikan Coach closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan juga dampak positif dari talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi. Oke, baik. Terima kasih Kakak Nia. Dari percakapan kita kurang lebih 1 jam, kita dapat melihat manfaat yang banyak ya dirasakan oleh Kakak Noval Imad. Dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa simak video yang memaparkan manfaat dari talent DNA. Silakan Kak. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak, Mas Mbak yang ada di Zoom, talented people, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang nggak paham pasangannya, lalu orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti teman-temannya karena tidak tahu tentang talent DNA-nya masing-masing. Nah, dengan talent DNA, maka insya Allah semakin banyak orang yang kenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya insya Allah lebih harmonis. Dan dengan talent DNA, semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, yuk mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima kasih Kakak Nia. Oke, terima kasih Coach Weni atas sharing manfaat talent DNA yang sangat luar biasa ini. Oke, terima kasih juga ya Coach Weni sama Coach Imat, Kak Imat yang memang sudah mau sharing nih pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai talent DNA,
Saya mau ingatkan kembali bahwa kita memiliki playlist beragam video yang bisa diakses melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune nih di akhir karena kita akan pandu bagaimana cara mendapatkan talent DNA. Baik, Bapak Ibu semuanya, siapa yang merasa mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Mungkin silahkan ketikkan saya pada kolom chat. Oke, Masya Allah, banyak manfaat ya Bapak Ibu semuanya pagi hari ini. Bapak Ibu semua, siapa yang ingin mendapat kabar gembira, boleh juga ketikkan saya di kolom chat. Karena saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Nah, apa spesialnya? Berikut informasinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top talentnya dan ingin mengetahui ke 45 talent, dapat melakukan top up nih, special price di Zoom pada pagi hari ini yaitu senilai 335.000. Nah, sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Lifestyle Talent DNA ini, silahkan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial nih, Rp500.000. Plus, kita juga berikan gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Nah, ada yang spesial lagi, mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang SMP, SMA, ataupun mahasiswa gitu ya, ingin mendapatkan report karir seperti tadi punya Kak Imat gitu ya, untuk menentukan bagaimana karir yang tepat. Di sini kami memiliki special price untuk pagi hari ini yaitu 750.000 dan ini sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online juga. Nah, caranya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu bisa silahkan menghubungi konsultan yang memang memperkenalkan talent DNA ini kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah di penghujung acara para talented people. Talent DNA adalah sebuah lifestyle yang memang diperlukan kita semua untuk bisa hidup bahagia dan juga sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan juga unik di dalam setiap diri orang karena ada sebuah quote mengatakan setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Silahkan untuk dapat melanjutkan aktivitas kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di Zoom ini dan kami akan pandu bagaimana tutorial untuk pengisian talent DNA dan gimana cara mendapatkannya. Baik, Bapak Ibu, saya akan putarkan bagaimana cara mendapatkan lifestyle talent DNA ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, Find Your Light and Shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai.
Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, itu tadi merupakan tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA. Silahkan Bapak Ibu bisa mengunjungi www.talentdna.me, kemudian Bapak Ibu bisa memilih tipe asesmen apa yang memang akan diambil. Apakah top 45, ataupun mau top up ke 45 talent, ataupun talent karir, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan tipe asesmen yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Nah, sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ataupun masih bingung gimana cara mendapatkannya? Boleh saya buka sesi tanya jawab melalui kolom chat. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin menanyakan lebih jauh mengenai asesmennya, boleh ya kita diskusi di kolom chat. Oke, alhamdulillah berarti dari paparan dan juga video yang telah kita lihat sudah cukup jelas dan juga menjawab ya Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan talent DNA. Oke, terima kasih atas waktunya para talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari Aksmi pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata dari kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi! Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential.